Sepertinya pihak Facebook itu memang sengaja menyebarkan undangan monetisasi konten ke akun-akun yang berfollowers kecil, yang tayangannya juga kecil, dan impresi yang didapatkannya juga sangat kecil. Karena pihak Facebook itu yakin mereka tidak akan bisa gajian setiap bulannya kalau dolar yang didapatkannya hanya seperti ini ya guys. Oke, nah buat teman-temanku ya, nah kita ralat lagi penjelasan dari kakak suhu yang satu ini ya. Nah jadi yang saya tanyakan kakak ya, dari edukasi kakak itu solusinya apa? Nah begitu ya, solusinya apa? Ya, jadi saat kita memberikan edukasi kakak ya, kita santai aja loh, nggak perlu dikejar setan ya. Nah, cepet-cepetan kejar dengan waktu. Kemudian yang kakak edukasikan itu salah, ada salahnya ya. Oke, separuhnya ada benar. Memang benar sih buat kreator pemula yang mendapatkan undangan monetisasi konten ya. Kalau pendapatannya hanya 0,01 itu pasti agak lama gajian itu udah pasti ya. Nah, tetapi bukan tidak memungkinkan mereka bisa gajian dari cepat ya. Cepat gajian dari Meta itu tidak mungkin ya. Tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa cepat gajian kalau mereka fokus pada kontennya dan membangun kontennya, kemudian kontennya FYP. Mereka bisa cepat gajian ya. Dan kakak juga ya, kalau memberikan edukasi ya, khusus untuk monetisasi konten itu ya, memang tidak ada unsur kesengajaan dari pihak Meta. Semuanya diberikan secara random, bukan hanya kreator pemula. Banyak teman-teman saya yang puluhan ribu sudah followersnya ya, yang akunnya sudah besar baru mendapatkan. Bahkan ada yang akunnya sudah 100 ribu baru mendapatkan monetisasi konten. Ya kan? Nah artinya mereka apa? Mereka itu sudah pernah gajian sebelumnya dari fitur yang lain. Nah dari kesimpulan itu ya, artinya monetisasi konten itu memang massal dan diberikan bukan hanya untuk kreator pemula. Itu yang harus dipahami ya, bukan hanya untuk kreator pemula. Jadi kita saat memberikan edukasi, memberikan pendapat itu ya, kita harus baca dulu fakta di lapangan, benar nggak sih? Ya, nanti kalau salah ya kita dikritik seperti ini ya. Kita konten kreator harus siap dikritik. Kalau nggak mau dikritik nggak usah konten. Ya, nah jadi begitu kakak ya. Jadi untuk teman-temanku yang masih pemula ya, memang benar kalau kita monetisasi konten diberikan pada pemula itu memang lama gajiannya, apalagi pendapatan dolarnya masih kecil. Bukan dalam arti kita nggak bisa gajian, bukan lama ya, bukan lama gajiannya. Kalau kita menggunakan pikiran kita ya, kita ubah dari metode pembayarannya yang dulunya 100 dolar kita ganti 25 dolar ya. Kemudian kita lebih gaskan lagi dari sebelumnya membuat konten ya. Nanti kalau konten kita ada yang bilang nggak lama cari 25 dolar tuh, karena apa? Dalam monetisasi konten semuanya bisa menjadi dolar. Tinggal keaktifan kita saja. Nah, bukan tidak menutup kemungkinan kreator pemula itu cepat gajian. Nah, itu kakak ya. Jadi saat kita memberikan edukasi, kita harus juga memberikan solusi. Biar mereka tahu jika jangan kita hanya menurunkan semangat para konten kreator pemula, ya. Justru kita harus walaupun kita mengkritik untuk monetisasi tersebut kepada pemula, tetapi setidaknya kita memberikan solusi bagaimana mereka cepat gajian, kan seperti itu ya. Kalau kita hanya menurunkan semangatnya, mereka yang jelas-jelasnya sudah mendapatkan monetisasi konten, setelah melihat konten kita jadi drop lagi semangat mereka. Nah, jadi wajar mereka yang sudah capek tambah lama gajiannya. Jadi kan kayak gitu kesimpulannya ya. Nah, jadi buat kakakku, perlunya kita ralat lagi dalam membuat konten, perlunya kita cek fakta lapangan ya. Karena saat kita memberikan edukasi, kita harus juga memberikan solusi ya. Dan kita hanya memberikan edukasi kemudian kita nggak memberi solusi sama sekali, apalagi kita dalam membuat edukasi tuh kejeram ya, kayak apapun. Nah itu nggak perlu kita ya, kita berharap. Nah yang kita luas nggak perlu. Kalau mereka pemula memang benar-benar belajar, mereka pasti akan mengikuti apa yang kita arahkan, asalkan arahan kita untuk tujuan agar konten kreator pemula lebih sukses ke depannya. Jadi begitu ya. Nah jadi buat teman-temanku pemula ya, kalau memang ya walaupun pendapatan kalian kecil tuh, tapi dengan cara kalian konsisten setiap hari bahkan lebih banyak dari sebelumnya memposting konten, gak lama kalian gajian. Nah tapi pikiran kita juga harus dijalankan. Kalau sebelumnya menggunakan bank yang besar, artinya kita harus ganti bank yang kecil. Kini kita bisa diupdate semuanya ya, bisa diupdate ya. Kemudian kita rutinkan lagi dari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan kalian walaupun bulan ini belum gajian, bulan depan udah bisa gajian ya. Jadi kayak itu. Jadi yang semulanya kecil lama-lama kan menjadi besar. Itu anggaplah tabungan kita. Ya, berharap konten kita bisa berkembang luas, akun kita bisa FYP ya, konten kita bisa FYP, di situlah kita bisa gajian dari Meta. Nah, jadi gitu ya kesimpulannya. Kemudian memang kritikan dari sana, tapi setidaknya kita harus ada solusinya. Jadi begitu kakak ya, perlu kita setiap membuat konten kita harus ada solusi ya. Kita bukan hanya mengedukasi ataupun mengkritik, apalagi kritikan kita itu tidak berdasarkan fakta.